Ananda semuanya, Bapak ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, Ananda sekalian, bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran kali ini. Ananda sekalian, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang keajaiban pencapaian penerangan sempurna, yang mana pada materi ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang 5 mimpi Pertapa Gotama. Namun sebelum itu tidak lupa dan jangan sampai lupa untuk Ananda sekalian, awali sebelum berdoa Ananda sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga Ananda sekalian dapat belajar dengan baik dan dapat membawa manfaat untuk Ananda sekalian. Itu doanya ya. Setelah berdoa, silahkan Ananda sekalian juga melakukan duduk hening sejenak 2-3 menit baru mulai belajar. Oke, Bapak lanjutkan ya. Materi yang akan kita bahas adalah 5 mimpi Pertapa Gotama ya. Oh ya, Bapak ingatkan juga materi ini bisa Ananda sekalian baca di buku dari halaman 1 ya. Halaman 1 sampai pada halaman 10 itu untuk 5 mimpi Pertapa Gotama ya. Di sini Bapak akan menyampaikan poin-poinnya saja. Untuk lebih lengkapnya Ananda sekalian bisa mempelajarinya, membacanya di buku yang sudah Bapak berikan untuk dipakai untuk belajar. Lanjut. Nah, dalam 5 mimpi Pertapa Gotama, inti dari ceritanya pada saat Gotama meninggalkan pertapaan menyiksa diri atau bertapa secara ekstrim. Nah, yang pertama, saat melakukan pertapaan, Gotama menyadari bahwa penyiksaan diri yang berlebihan tidak membawa manfaat apa-apa. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk makan secukupnya. Ya, untuk makan secukupnya atau tidak menyiksa diri lagi, seperti itu. Yang kedua, melihat kejadian tersebut ya, jadi ini pada saat itu Pertapa Gotama bertapa dengan pertapa-pertapa yang lain. Nah, melihat kejadian tersebut, 5 pertapa yang lainnya beranggapan bahwa Pertapa Gotama telah gagal berlatih dan mereka pun meninggalkan Pertapa Gotama bertapa sendiri. Jadi pada saat Pertapa Gotama berhenti bertapa menyiksa diri, akhirnya teman-temannya pun meninggalkan Pertapa Gotama. Itu poin dari pertapaan Pertapa Gotama menyiksa diri. Nah, Bapak akan langsung pada 5 mimpi Pertapa Gotama setelah selesai bertapa menyiksa diri tadi ya. Yang pertama atau mimpi yang pertama, tertidur di atas permukaan tanah dengan pegunungan Himalaya sebagai bantalnya. Tangan kirinya di Samudra Timur dan tangan kanannya di Samudra Barat dan kedua kakinya di Samudra Selatan. Jadi inilah mimpi pertama Pertapa Gotama ya. Bisa kita bayangkan berarti beliau bermimpi sangat luas sekali pada waktu itu. Nah, mimpi yang kedua, sejenis rumput yang disebut tiria dengan tangkai merah berukuran besar muncul dari pusarnya, dan sewaktu beliau melihat rumput tersebut tumbuh
tinggi dan lebih tinggi hingga mencapai langit atau angkasa luas 1000 yojana ke atas di alam semesta. Dan beliau diam di sana. Seperti itu, ya. Ini adalah mimpi Pertapa Gotama yang kedua. Nah, mimpi yang ketiga, sekumpulan ulat berbadan putih dan kepala hitam perlahan-lahan merayap ke atas kakinya, menutupi dari ujung kaki hingga ke lututnya. Nah, berarti ulat itu sangat besar sekali. Nah, itu adalah mimpi ketiga Pertapa Gotama. Mimpi yang keempat, yaitu ada 4 jenis burung berwarna biru, keemasan, merah, dan abu-abu terbang datang dari 4 penjuru. Dan sewaktu mereka turun dan berdiri di atas kedua kakinya, semua burung-burung itu berubah menjadi putih. Nah, ini adalah keajaiban dari mimpinya yang keempat. Nah, seperti itu ya, kurang lebihnya visualisasinya. Nah, mimpi yang kelima, berjalan mondar-mandir ke sana kemari di setumpukan kotoran setinggi gunung tanpa menjadi kotor. Pertapa Gotama menafsirkan sendiri mimpi tersebut dan berkesimpulan, jadi Pertapa Gotama pasti akan mencapai kebudaan di hari itu juga. Nah, ini kesimpulan dari mimpi Pertapa Gotama. Jadi dari 5 mimpi tersebut, Pertapa Gotama menyimpulkan, ya, berkesimpulan bahwa beliau akan mencapai kebudaan. Seperti itu. Nah, cerita ini atau tentang 5 mimpi Pertapa Gotama dapat Ananda sekalian baca di buku, ya, seperti tadi yang sudah Bapak sebutkan di awal, biar lebih jelas lagi. Itu. Nah, Ananda sekalian, untuk materi 5 mimpi Pertapa Gotama, cukup itu yang dapat Bapak sampaikan. Ananda sekalian bisa catat poin-poin pentingnya tadi, ya. Poin-poin pentingnya dicatat dan dipelajari lebih dalam lagi. Untuk selanjutnya, Ananda sekalian bisa membaca materi ini yang ada di buku, ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pengantar 5 mimpi Pertapa Gotama. Ya, kita sudah masuk pada keajaiban pencapaian penerangan sempurna. Materi yang pertama sudah kita pelajari, yaitu tentang 5 mimpi Pertapa Gotama. Silahkan itu dicatat, ya, untuk Ananda sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan ini dapat membantu Ananda sekalian dalam memahami materi. Jika ada yang belum jelas, silakan Ananda sekalian untuk bertanya. Sekian, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.